Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Iya. sebenarnya saya orang yang paling benci Dominikan awalnya. Oh, Awalnya. Sahabat sejati, sahabat setia, Sobat Katolik Rock dimanapun Anda semua berada, jumpa lagi bersama kita semua di Katolik Rock. Hitam 2, putih 3, hitam 1. 3 lawan 3. Kita sedang bersama Ordo Predicatorum OP, Ordo Dominikan Awam. Ini bukan sembarang orang. Ordo tapi kok awam, mungkin ada yang bingung terus langsung Google, mungkin ada yang bingung terus cari-cari. Tapi nanti kita akan ngobrol banyak. Sekarang kita sedang di ini, by the way kenapa pada hening semua deh, ketawa kayak ngapain ya, aneh nih pada ya. Gue lagi mikir, jujur gue lagi mikir. Iya nih, Predikatorum itu pengkhotbah kan? betul. Berarti orangnya cerewet. Dari tadi gue tungguin kok gak ada yang ngomong. Belum kan, tombol startnya belum dipencet. Iya, tombol startnya belum dipencet. Nah, ini kita sedang di Susteran Dominikan, tepatnya di daerah Pejaten, sekitar Pasar Minggu. Bisa dilihat di belakang kita ini, nanti kita zoom. Ada banyak foto Suster Dominikan. Nah, tapi ini apa sih ini? Bingung kayaknya gue pas pertama tuh ada yang bilang ini Ordo Awam, Ordo Dominikan Awam. Mungkin boleh bagi dong Mbak, atau kenalin dulu nama kan gitu ya, mungkin terus langsung kita coba ngobrol-ngobrol nih. Ini kayaknya udah hening tuh di tengah. Terpujilah dia di antara para wanita soalnya. Dia udah narik nafas mau ngomong apa. Gitu ya. Ditembak. Kata apa yang pertama? Ditembak. Coba yang tengah dulu lah. Yang apa nih? Paling muda. Abis itu kita kan Khusus yang tengah nama plus status Mas. Status, oke. Nama dulu. Nama saya Justinus Antara Madan, OP. Saya anggota Dominikan Awam dari tahun 2022. Justinus. Sekarang kan lagi dirayain. Oh iya, 1 Juni. Oh iya, selamat pesta nama. Selamat Selamat pesta nama nama. Justinus. Ikut misa kan tadi. Pas nih, warna liturgi merah. Kalau Mbak yang kanan kirinya mungkin. Kanan Oke. kiri. Kanan dulu boleh. Saya Lucia Cynthia. Oke. Dari mana ya? Dari domisili saya di Paroki Serpong, Paroki Serpong. Santa Monica BSD. Kebetulan kami sama berdua. Oh, satu paroki. Satu paroki. Iya. Kalau saya nggak jauh sih, 30 menit doang. dari sini. ini bukan promosi rumah kan? Wah, silakan. 30 menit dari sini gitu enggak. Ya. Coba Mbak yang satunya nih. Ya, kalau saya Maria Dinata OP, saya join Dominikan Awam ini tahun 2021. Jadi pas lagi pandemi. Produk pandemi jadi saya. Enak dong. Banyak online ya. Banyak online ya. Tapi kaulnya kan nggak online kan kalau gitu kan? Yang Dititipin, awal online. dititipin Oh, ini kayaknya. bener loh, ternyata kaulnya online loh. Padahal saya bercanda loh, maaf. Ternyata Tapi bener. setelah COVID selesai, pandemi Baru selesai ini. baru kita. Oh. Bener pakai jasa kurir itu ya berarti ya kirimnya ya. Ya, betul. Lewat chat. Berarti Nggak boleh nyebut brand soalnya. awam juga ada kaulnya. Ada. Ada. Oke, ada prosesnya juga. Tapi bukan kaul Ada kemurnian prosesnya. kan? Ya kita kaul ketaatan ya kepada master jenderal kita. Bukan pada Roma. suami. Oh, kalau itu sakramen pernikahan. Oh. Beda lagi. Itu harus itu ya. Kalau ini kan ya itu harus, itu panggilan dalam berkeluarga, ini panggilan hati kepada Tuhan. Ini nanti akan kita bahas. Saya tertarik karena kebetulan waktu itu bicara dengan halo Ci Christine di luar sana di Paroki Kelapa Gading. Beliau ini sempat info mengenai posisi sakramen dengan kaul. Terus ini berada di bawahnya. Nah, itu agak tertarik, agak menarik nih. Ini maksudnya apa ini? Ini adalah kaul. Jadi sakramen, kalau pernikahan, perkawinan itu sakramen. Jadi Masih lebih tinggi. ya artinya kesepakatan dengan suami ngikutin. Nah, ini nanti kita Mungkin kita sama yang bahas. senior kali ya? Betul kita ulas. Kalau ini kita ngomong salah yang pandang Nah, tentang Dominika. Historinya gimana sih Mbak? Sejarah-sejarahnya mungkin bisa cerita nih kok. Pertama misalnya Ketertarikan. nggak, Ini kan beda
maaf ya, beda usia ya. Secara looks kan kelihatan ya. Betul. Ini paling tua. Yang banyak Ini kumisnya. banyak kumisnya. Yang ini paling muda gitu. Jadi Iya, betul. motivasi awal mau bergabung. Terus namanya Mas Anta itu lucu belakangnya. Soalnya ada Ramadannya. Nah loh, kenapa Bisa tuh? cerita dikit nggak? Ada unsur yang lain. Unsur yang Unsur yang lain kan, unsur yang lain yang tidak familiar dengan diksi kata kekatolikan gitu kan. Coba bisa cerita juga sama Mbak Maria kenapa tertarik juga. Boleh satu-satu dimulai dari Yang berkumis. sini dulu. Oh, dari Yeay. Iya. Singkat aja. Singkat aja ya. Jadi waktu pertama kali join tuh sebenarnya saya juga nggak tahu kalau ternyata ada Ordo Dominikan awam. Itu nggak pernah tahu. Selama ini kan saya taunya Karmelit atau Fransiskan ya. Nah, Masih jadi taunya dari suaminya. nggak juga. Enggak juga. Ya dia pernah kasih tahu, cuma dia taunya di Filipina, belum masuk Indonesia. Dan memang ternyata kalau pada saat gabung dalam Dominikan Suaminya awam, mantan frater, Mbak? iya. Iya. Barang ini nih. Oh iya. Sorry. Kita emang potong-potong begini. Ya kan kok di sana gitu ya. Enggak bareng lagi dulu sama Oh iya. teman bandel bareng gitu. Jadi suaminya Mbak ini adalah teman bandel di seminari, bandel yang positif ya. Bandel ada yang negatif, bandel positif bersama Mas Endri, suaminya Mbak ini. Kadang ngajak dia tapi dia bandelnya lebih beda kelasnya. Saya di kapel. Lebih suci ya. Lebih suci. Terberkati Soalnya langkah. ngiri, bohongnya gede banget itu. Lanjut. Ya. Jadi intinya sih awalnya itu ya saya sih menganggap panggilan ini adalah misteri ya buat pribadi saya. Saya nggak tahu kalau tapi saya yakin semua panggilan dalam setiap orang pasti itu misteri. Sebenarnya sama sekali nggak saya bayangkan ternyata saya bisa gabung dan sangat menikmati, bahkan bersyukur bisa di Dominikan Awam Indonesia ini. Jadi awalnya itu sebenarnya saya cuma Coba-coba. Lalu Bukan tertarik. coba-coba. Jadi saya itu dulu berkaitan dengan anak saya. Jadi anak saya itu berkebutuhan khusus atau memerlukan perhatian khusus saya dia itu. Jadi dia Bukan berkebutuhan khusus sih menurut saya. Bukan Ya. punya rencana lain. Oh ya, itu saya Bukan juga punya setuju. rencana lain. Jadi intinya adalah dia waktu kecil tuh sebenarnya perkembangannya normal. Oke. Cuma pada saat dia menginjak baru usia mau 2 tahun tuh tiba-tiba terhentak semua. Udah kita coba secara medis akhirnya 3 tahun hands up. Oke. Terus ya lagi-lagi itu menurut saya rencana Tuhan. Kita nggak secara tidak sengaja bertemu dengan pastor gitu ya. Terus dia kasih konseling dan himbauan saya harus lebih berpasrah pada Tuhan. Terus dari situ saya pikir ini mungkin panggilan saya. Yang tadinya saya bekerja tuh saya jadinya full ibu rumah tangga karena saya pikir ya mungkin ya saya coba aja ya, mungkin ini panggilan hidup saya ke arah mana sih gitu ya. Terus kemudian yang bikin menarik itu adalah di tahun 2019 itu ada seminar tentang exorcism. Jadi judulnya itu Resurrection of Christ. Itu di Pontianak. Oke. Nah, kami berdua memang selama ini kalau saya pribadi gimana caranya saya mau mau menyembuhkan anak saya gitu ya, atau menyelamatkan anak saya intinya gitu ya. Nah, terus lihat di flyer di gereja itu, wah saya tertarik. Kami akhirnya ikut seminar itu selama seminggu ke Pontianak. Nah, terus Seminar seminggu. Berdua dengan suami nih ya? ya kan waktu itu pandemi belum ada. Oke. Nah, ternyata seminar itu diadakan oleh OP. Oh. Nah, di situ diadakan oleh OP, oleh pastor-pastor OP baik yang di Indonesia maupun di Filipina. Nah, di situ membahas tentang exorcism gitu, yang saya pikir itu bisa membantu anak saya. Terus kebetulan
pastor-pastornya sih, bukan salah satu. Kan karena suami saya dulu juga frater OP. Jadi pastor-pastornya sudah kenal dengan suami saya. Terus Oh gitu ya. dari situ diajakin, ikut dong Dominikan Awam. Oh iya, masih ini sih, Iya, masih iya. nggak langsung tanggung jawab ya. Diajakin Lagi dulu. ngikut diajakin. Terus kalau suami saya udah tahu itu Dominikan Awam itu seperti apa. Tapi kalau saya masih baru banget, belum tahu apa itu. Terus dia join lebih dulu tahun 2020. Terus saya lihat dia kayaknya menarik juga. Saya juga mau deh gitu. Nah, saya baru join 2021. Nah, pada saat saya join 2021 tuh saya baru benar-benar berasa, oh ini dia nih yang saya bilang misterinya Tuhan tuh. Pada saat saya baca visi misinya, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Waduh, saya langsung saat itu agak-agak merinding ya. Luar biasa banget ya, klik langsung ya. Iya, selama ini yang saya cari tuh ini gitu. Saya pikir, saya cari kemana-mana tuh, susah banget. Bayangin tuh berarti dari tahun 2014 sampai tahun 2021 saya baru ketemu, jadi sekitar 7 tahun ya. Nah ini yang saya cari, ujung-ujungnya apa? Awalnya sih hanya ingin gimana caranya saya bisa menyelamatkan jiwa anak saya. Tapi ternyata pada saat berjalannya waktu saya juga menyadari dengan bergabung di Dominikan Awam ini, ternyata bukan hanya, maksudnya Tuhan punya rencana tuh indah banget. Ternyata yang tadinya menurut rencana saya atau kemauan saya mau nyelamatin anak saya, ternyata nggak cuma anak saya yang diselamatin, tapi juga saya pun diselamatkan melalui karena melalui Dominikan Awam ini. Karena di Dominikan Awam ini saya senangnya ada petunjuk-petunjuk atau bagaimana sih kita bisa hidup menuju kekudusan. Nah di situ banyak sekali cara-cara dan pilarnya yang saya suka. Ya itu sih. Ya. Kalau dari saya. Menarik Ini untuk ditanya, tapi nanti dulu kita simpan. kliknya. Soalnya mas sebelahnya tuh udah nggak sabaran. Udah nengokin, gue mau ngomong nih. Coba mas, Kenapa tuh? apa aja nih terserah. Ya, kira-kira kenapa pemantik awal mau bergabung dengan Dominikan Awam? Komunitas ini kan banyak komunitas dalam gereja Katolik, tapi kenapa memilihnya ini Dominikan Awam? Dominikan Awam. Sebenarnya kalau pemantiknya itu untuk gabung Dominikan Awam itu masa pandemi. Tahun 2022 kan masih masa-masa pandemi ya. Iya. Ya mendekati berakhirnya pandemi lah gitu. Di situ ceritanya suatu pagi masuk Indomaret terus kelintas aja gitu. Masuk Dominikan Awam asik kayaknya gitu. Tapi nggak ada flyer di Indomaret kan? Ini gimana nih? Ada flyer di Indomaret gitu maksudnya? Ini langsung rame nih. Gue mau tanya ntar sama ketuanya, masang flyernya di mana? Kalau di paroki gue aja nggak ada gitu. Gue adanya di Indomaret gitu. Gimana deh? Hai Theodor. Ini gue langsung kagak konsen loh bener. Nggak, tapi karena Indomaret tak pikir mau ngelawak gitu terus kelintas aja. Tapi ya mungkin cara Tuhan mantiknya beda-beda. Iya. Dari Tuhan gitu. Ya, mungkin dia lagi lihat yang di kasir Indomaret. Astaga. Itu Kayak Tuhan Yesus. Kasirnya kok cakep ya, tapi tidak seimbang. Jadi kalau ngomongin pemantik sebenarnya di situ untuk memantapkan hati untuk akhirnya masuk ke Dominikan. Sebenarnya Oh itu berarti dalam proses berpikir dalam proses, ya, ketika betul. masuk itu ya? Ketika masuk. Di depan itu ada flyer Dominika, terus masuk gitu. Enggak sih, lebih tepatnya sama datang di Indomaret. Enggak, tapi cuma 1 menit aja. Ini terus maksudnya kok bisa apa sedang misal sehari sebelumnya sedang berpikir atau 2 hari sebelumnya baca flyer, masa ujuk-ujuk gitu coba gue. Ya kan Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Iya. sebenarnya saya orang yang paling benci Dominikan awalnya. Oh ya, Sebenarnya. luar biasa. Benci. Kenapa bisa dapat informasi benci? Karena gini, karena kan saya baptisan pertama kali itu bukan di Ritus Latin, tapi Ritus Timur, Katolik Bizantin. Awal mulanya. Oke. Nah karena pendekatannya Platonis, Iya. ketemu Summa Theologia Thomas Aquinas, pasti bentrok. Asik nih ya. Nah di situ makanya awal mula ketika denger, Thomas Aquinas ngelawak apaan tuh orang gitu. Jadi sempat ada kayak gitu. Sampai suatu ketika karena satu dan lain hal secara administratif gereja di Indonesia untuk Katolik Timur itu sulit karena di Indonesia nggak ada misi Katolik Timur, terus nggak ada gereja atau paroki Katolik Timur di Indonesia. Akhirnya tahun 2021 memutuskan untuk pindah ritus, jadi ngajuin permohonan ke Tribunal Kanonik KAJ. Pindah ritus nih dari ritus Bizantin, Katolik Bizantin ke Katolik ritus Roma. Pertanyaannya sebentar, mumpung masih Ritus Masih. Timur, Oke. Ritus Timur sebelum panjang lagi.
kenapa bisa jadi Ritus Timur dirimu? Nah itu dia. Kan di sini yang umum kan Roman Katolik. Latin, betul. Iya kan? Tapi kenapa kamu tiba-tiba ujuk-ujuk kamu udah Timur gitu ya. kan? Kamu lahir di mana? Nak? Pertanyaannya kan itu. Kamu lahir di mana? Lahir di Nak? timur. Gue yakin dia bukan sorry, ini gue belum. Tapi di bahasa Indonesianya pasti loh. Saya belum tahu. Enggak. Makanya. Bukan orang Arab. Belum kenal Bukan. apa. Jangan-jangan Pasti backgroundnya bahasa bukan Iya. dari Kristen. Betul. Makanya nama saya belakang ada Ramadan ya. Enggak, tapi ya itu juga kan tadi udah ditanyain. Cuman kok bisa apa kamu pernah TKI di sana? di luar negeri gitu kan? ya. Atau kamu keturunan TKW yang keberapa di sana terus pulang ke sini? Enggak tahu, coba boleh cerita sedikit aja. Jadi itu karena kan saya baptis besar. Keluarga semua dari agama sebelah. Oke. Nah, Oh, karena adik bungsu ya, adik bungsu. iya betul. Jadi agama bungsu nih. Nah, saya dalam perjalanan spiritual begitu masuk SMP kayaknya tertarik nih dalam dunia kekristenan. Jadi mulai dari situlah menggali sendiri, cari referensi sendiri. Karena zaman itu belum ada internet. Betul. Jadi segala sesuatu harus fisik. Ya mau nggak mau cari buku. Nah, kemudian rumah saya di Kamu SMP tahun berapa, Nak? 2008. Saya lebih tua ini. Lebih tua lagi, belum ada HP pasti. Ini saya terpaksa mengembalikan marwah, kita sedang ber-OP Dominikan Awam. Saya tahu nih yang dipikirin dua saudara ini. Cocok nih episode berikutnya. Astagfirullah, nggak boleh. Ya, jadi kita langsung. Tapi sebelum masuk Dominikan Awam memang, sorry. Ini ketuanya, kalau ini cut gitu. Nggak bisa. Geser. Balik lagi ke tema gitu. Cuman ini menarik soalnya, kenapa dia bisa jadi ke timur? Betul. Dia dari server yang lain, masuk tiba-tiba ujuk-ujuk ke timur gitu. Timur, Padahal di sini nggak banyak yang mempraktekkan. betul. Jangan lupa ada misionaris timur juga di mana-mana. Iya, ada tapi nggak banyak. Betul. Ada Enggak, tapi ini hanya karena salah satu hal menurutku. Dia masuk ke perpus, bukanya. Iya, kita mikir terus. Masuk ke Indomaret. Kita balikin dulu ke Indomaret, Nah, abis jadi pokoknya singkat cerita saya dibaptis karena keluarga gitu ya. Jadi ketemu kenal sama Romo Imam Timur dari Australia. Oke. Beneran dia dari yuridiksi UGCC, Ukrainian Greek Catholic Church. Jadi Ukraina Katolik. Akhirnya dibaptis sama beliau karena beliau bisa menjamin saya bisa dibaptis diam-diam. Orang keluarga nggak tahu. Karena waktu itu saya masih di bawah umur. Gitu kan. Jadi karena itu. Nah, oke, di situ saya Ritus Timur. Terus karena satu dan lain hal ya memutuskan pindah Ritus. Nah, ketika saya pindah Ritus saya nemu satu buku yaitu Gereja Timur Membaca Aristotelian. Nah, di situ banyak kutipan mengenai Summa Theologiae Thomas Aquinas. Nah, mulai dari situ jadi apa yang selama ini saya anggap buruk ternyata nggak seburuk itu juga. Nah, mulai dari situ saya kenal sosok seorang Dominikan yang namanya Thomas Aquinas. Baru dari situ kenal Santo Dominikus de Guzman, ngelihat salah satu pilar adalah studi, dan karena memang perjalanan spiritualitas saya mencari dengan studi, kayaknya cocok nih saya di sini. Akhirnya tahun 2022 setelah ngobrol sama sesama yang sudah Dominikan Awam duluan, salah satu teman saya namanya Christian Fiming di Surabaya, ngobrol di situ. Gimana sih Dominikan Awam itu? Nah, mulai saat itulah saya mulai tertarik. Nah, ketika di Indomaret Enggak, ya, Masuk nah, deh. Saya masuk nih, bener. Karena hanya yang banyak membahas Plato dalam otaknya, dia bisa pindah geser dimensi gitu. Walaupun lu lagi di mana, dia bisa, oh iya gua harus ini. Karena dia banyak berpikir tentang manusia dalam gua itu kan, proyeksi. Jadi ketika, nah ini kejawab, jadinya ketika dia di posisi Indomaret, buat kita ketawa karena nggak match, tapi buat dia itu sangat-sangat real. betul. Real dalam otak itu emang real karena orang Platonis emang begitu. Iya. Nah, Jadi yang nyatakan ada dalam sekarang idea. ini dibalik nih. Karena harus aktus kan kalau Aquinas kan. Yang aktus yang penting ya kan, potensa dan aktus gitu. Nah, jadi menarik guys. Kita bikin episode keberapa lagi? Tolong. Khusus. Tadi saya langsung ngomong di konklusi nih, ini episode ini udah pikirannya, karena kita jujur ya Mbak Lucy, maaf Mbak Maria, Mas Santa, kita ketemu banyak orang yang punya potensi dan ternyata kita belajar tuh dari mereka rendah hati, kalem, santai, tapi ternyata pergolakan batinnya, misteri hidupnya tuh gile banget gitu. Kita buset, ya cuma kayak gitu. Dan bukan yang terkenal gitu ya Mbak. Emang kita kan banyak juga nggak mencoba untuk
bukan untuk yang terkenal aja yang dipasang gitu. Tapi ini kayak Mas Anta gini, pergulatan batinnya itu kan menarik loh. Dia harus banyak nyebrang dan segala macam. Kita bahas nanti. Langsung balik sini. Nggak terlalu panjang soalnya. Itu bos udah begini-begini, potong. Jangan ngomong gitu. Enggak Pak.